Halo, saya Dr. Margarita Sesetio Utami, Magister Kesehatan, Dekan Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto, Semarang. Selamat datang di Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto, Semarang. Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto merupakan salah satu dari fakultas psikologi tertua di Jawa Tengah. Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto berdiri tahun 1984. Sekarang sudah memiliki 3 program studi. Pertama, program studi S1 Psikologi, kemudian 2 program studi Magister, program studi Magister Psikologi atau yang terkenal dengan Magister Science. Yang kedua, Magister Psikologi Profesi atau lebih terkenal dengan program Magister Profesi. Fakultas Psikologi mempunyai visi menjadi komunitas akademik psikologi yang bermanfaat bagi masyarakat multikultur berdasarkan pendekatan biopsikososial dan berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani terdiri dari kejujuran, cinta kasih, dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, kami juga menyediakan sarana prasarana yang mencukupi. Sarana untuk pengajaran, ada ruang kuliah, ada ruang dosen, dan juga laboratorium. Kami mempunyai laboratorium psikodiagnostik, laboratorium eksperimen, laboratorium biopsikologi, dan juga laboratorium neuropsikologi. Selain itu, untuk pengajaran kami juga didukung jaringan internet yang kuat. Untuk penelitian, pengabdian, dan kegiatan kemahasiswaan, kami juga mempunyai sarana dan prasarana yang mencukupi juga. Kami juga menjalin kerjasama dengan Fakultas Psikologi di luar negeri maupun lembaga-lembaga di dalam negeri. Lembaga-lembaga di dalam negeri termasuk di bidang industri, bidang pendidikan, bidang klinis maupun rumah sakit. Kami juga kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memberdayakan masyarakat. Selain menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri maupun dalam negeri, kami juga mengembangkan kegiatan kemahasiswaan untuk mengembangkan kemampuan soft skill mereka selain hard skill-nya. Hard skill di bidang akademik psikologi. Sedangkan soft skill yang kami kembangkan adalah leadership, kreativitas, kejujuran, keadilan, dan cinta kasih. Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang kami kembangkan antara lain adalah ATGW, PTMB, kemudian ada Gembel, kegiatan yang terkait dengan jurnalistik. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lainnya, seperti juga ada cinta alam, ataupun juga sunrise. Ada juga kegiatan Senat dan BEM Fakultas Psikologi. Kami juga melakukan banyak kegiatan pengabdian yang bersama-sama dengan mahasiswa. Antara lain melalui ada Center for Trauma Recovery, Center for Addiction Studies, kemudian ada juga Pusat Psikologi Terapan. Selain ketiga pusat tersebut, kami juga mengadakan pengabdian masyarakat bersama mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan insidental sesuai dengan permintaan masyarakat. Proses belajar mengajar kami lakukan secara variasi. Ada kuliah reguler di dalam kelas,
Ada juga kuliah dengan mendatangkan ahli dari luar menjadi dosen tamu. Ada juga kuliah umum. Demikian juga ada kuliah yang mengirim para mahasiswa ke lapangan. Seperti misalnya pendampingan pasien di rumah sakit. Dan juga kami juga mengadakan kuliah-kuliah yang menggunakan sistem modern, yaitu dengan e-learning ataupun cyber. Dan kami juga menggunakan program Delta untuk bimbingan skripsi dan tesis. Penelitian yang kami lakukan selain penelitian dosen, kami juga mengajak para mahasiswa melakukan penelitian bersama. Semua ini kami lakukan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan alumni-alumni yang berguna bagi negara dan kemanusiaan. Nama saya Wanda Paramarta. Saya alumni Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto angkatan 2014. Saya lulus pada tanggal 22 Oktober 2018. Kemudian saya wisuda di bulan April 2019. Setelah itu saya masuk ke tempat kerja saya sekarang ini pada bulan Juli 2019. Sekarang ini saya bekerja sebagai guru preschool di Sanggar Aksara Preschool. Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Saraswati, biasa dipanggil Saras. Saya itu angkatan 2013 yang kebetulan lulus di tahun 2017. Jadi dinyatakan lulus itu 2017, tapi wisudanya itu 2018. Dan perjalanan karir itu dari sebelum saya wisuda itu saya sudah bekerja di suatu konsultan SDM. Dan habis itu setelah dari konsultan SDM, saya sempat bekerja di hotel juga sebagai HRD, dan terakhir ini saya sedang bekerja di Honda Semarang yang memegang Customer Care Officer Sejateng dan DIY. Di dalam lingkungan pekerjaan saya sekarang ini ternyata banyak sekali kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang saya pelajari dari semasa kuliah. Mungkin dulu ketika saya kuliah, saya lebih menunjukkan minat ke dunia psikologi klinis ataupun bahkan adiksi, hingga saya merasa ketika kerja di sini, aduh bisa nggak ya, saya ada ilmunya atau tidak nggak ya. Ternyata ketika saya mulai bekerja, ada hal-hal yang muncul secara alami di ingatan dan pengetahuan saya seperti muscle memory gitu, karena ternyata banyak sekali hal-hal di dunia pendidikan anak usia dini yang tentu saja sangat erat kaitannya dengan psikologi pendidikan maupun psikologi perkembangan gitu. Oke, jadi ilmu yang saya pelajari di psikologi itu banyak banget dan sangat berguna buat ketika saya bekerja. Jadi contohnya waktu saya berada di konsultan SDM itu kebetulan saya megang training dan rekrutmen. Jadi kan waktu kita kuliah di psikologi itu kita diajari buat megang beberapa alat tes. Terus cara kita menilai juga seperti itu, dan training juga itu sempat ada mata kuliahnya juga dan sangat berguna banget sih waktu saya di konsultan SDM itu. Nah kebetulan juga saya kan sekarang di posisi Customer Care Officer yang di main dealer dan memegang Sejateng DIY. Kebetulan kalau mendengar Customer Care itu kan pasti pikiran kita tuh ke customer, tapi kebetulan saya tuh megangnya bukan di customer, cuman saya megangnya itu lebih ke customer care yang ada di dealer-dealer Honda mobil se-Jawa Tengah DIY. Jadi di situ saya juga belajar caranya memanage orang-orangnya seperti apa, karena kan orang-orang itu kan punya berbagai macam karakter. Nah, di sini juga ilmu-ilmu psikologi itu bisa masuk sebenarnya. Dari aktivitas-aktivitas non-akademik yang saya jalani, ternyata saya mendapat banyak sekali bekal untuk saya gunakan ketika saya sedang bekerja di dunia pendidikan usia dini ini. Salah satunya seperti ketika saya sedang menjabat sebagai anggota Komisi Evaluasi Program di organisasi Senat, kami bertugas untuk mengevaluasi teman-teman BMF yang sedang menyelenggarakan sebuah acara.
ketika sedang memberikan evaluasi untuk teman-teman BMF yang sedang menyelenggarakan sebuah acara, kami berusaha untuk memberikan pancingan, bukan memberikan ikannya. Mayoritas anggota FAPRO pada saat itu sebelumnya sudah pernah mengikuti sebuah kepanitiaan atau bahkan pernah menjadi anggota BMF sebelumnya seperti saya. Jadi ada hal-hal serupa yang terjadi yang sebenarnya kita tahu kayak, oh ini tuh harusnya gini. Tapi tidak akan produktif jika kami sebagai evaluator langsung memberikan solusi. Tidak akan efektif juga bagi teman-teman karena mereka tidak akan merasakan adanya kebenaran atau kedekatan dari opsi tersebut. Jadi kami selalu memberikan evaluasi dalam bentuk bagaimana kamu mau menjadikan ini, kamu mau jadiin ini apa, lalu bagaimana kita bisa menjadikan hal tersebut menjadi suatu hal yang bagus. Yang bagus itu menurut kamu gimana? Gitu. Jadi kita mencoba menggali dari mereka. Dari konsep menggali itu sendiri itu sudah seperti ilmu-ilmu dasar konseling. Kemudian ternyata di dalam dunia kerja saya itu sangat applicable sekali karena ketika kita sedang berdinamika dengan teman-teman usia dini, seringkali kita menemani atau bahkan membantu mereka ketika mereka sedang bereksplorasi. Dan seringkali sebagai orang dewasa, insting pertama adalah untuk mengajarkan bahwa yang benar adalah seperti ini, kita harus melakukan seperti ini atau caranya tuh kayak gini loh. Padahal tidak selalu seperti itu. Di dalam kita membimbing dan menemani seorang anak usia dini bereksplorasi, sebenarnya kita harus memberi mereka kebebasan dengan memberikan pancingan-pancingan itu tadi untuk bisa mengoptimalkan eksplorasi mereka begitu. Jadi menurut saya sangat membantu sekali semua kegiatan non-akademis saya di dalam dunia kerja saya sekarang ini. Oke, jadi tadi kita udah ngomongin tentang akademis, sekarang non-akademis. Jadi di psikologi itu selama saya kuliah di sana, saya itu juga pernah ikut beberapa kali kepanitiaan. Salah satunya adalah Picasso. Jadi di tahun pertama itu saya jadi LO, lalu yang kedua itu koordinator LO. Nah di situ itu sebenarnya saya lebih ke waktu menjadi koordinator LO itu sifatnya tuh sama kayak pekerjaan saya sekarang, yaitu memanage orang. Jadi waktu koordinator LO itu kan saya memanage semua LO-LO yang ada dan memanage juga peserta-pesertanya, memberitahukan gimana sih LO harusnya menjaga peserta-pesertanya, dan itu juga berguna di saya waktu saya bekerja sebagai CCO di main dealer ini. Saya juga memanage customer care yang ada di dealer yang jumlahnya itu nggak sedikit sebenarnya, mau sombong dikit ya. Jadi jumlahnya itu ada 20 dealer dan masing-masing dealer itu customer care-nya tuh nggak cuma 1 atau 2, ada yang 4, ada yang 5, dan jumlahnya itu juga banyak gitu. Dan permasalahan mereka, karakter mereka itu berbeda-beda, dan itu pun saya banyak belajar juga sih waktu menjadi koordinator LO itu. Visi Fakultas Psikologi adalah untuk menjadi komunitas akademik psikologi dengan pendekatan biopsikososial yang dilandasi dengan cinta kasih, keadilan, dan kejujuran. Teruntuk misi Fakultas Psikologi, kebetulan saya sepertinya kurang hafal. Tapi karena ada salah satu ajaran dari Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto tercinta yang masih sangat erat dan dekat di hati saya, yang paling jelas menurut saya misi Fakultas Psikologi Unika adalah untuk bekerja dan berdinamika dengan menggunakan prinsip-prinsip kritis, kreatif, visioner, peduli, dan tangguh. Oke, kalau ditanya visi misinya lupa inget, tapi kalau nggak salah tuh visinya itu menjadi komunitas akademik psikologi dengan pendekatan biopsikososial dilandasi cinta kasih, keadilan, dan kejujuran. Untuk misinya itu cukup banyak, kalau nggak salah tuh ada 5, tapi yang paling relate sama aku sih cuma 1, itu menguasai teori dan penerapannya didasari cara berpikir yang logis. Selamat sore, perkenalkan saya Sisilia Nino Helista. Saya Kepala Sekolah KB dan TK Bukit Aksara yang bertempat di Ngesrep Tembalang, Semarang. Perkenalkan, nama saya Agi. Kemudian saat ini saya bekerja di main dealer Autores main dealer Semarang Center sebagai sales instructor. Baik, untuk alumni psikologi yang ada di Bukit Aksara ya, khususnya Miss Wanda, itu
dia bergabung di Bukit Aksara sudah sejak tahun ajaran ini plus berarti hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun bergabung di Bukit Aksara. Kalau saya lihat dari kompetensi ataupun keahlian yang dimiliki oleh Miss Wanda sendiri, saya lihat dari hard skill dan soft skill-nya muncul ya, dan tampak pada saat Miss Wanda melakukan atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi misalnya seperti rasa tanggung jawab, kemudian keinginan untuk belajar, seperti itu kan soft skill-nya dia. Kemudian komunikasi juga, interaksinya dengan teman-teman sejawat ataupun dengan atasan, saya lihat memang muncul pada saat menunjukkan performa kerjanya. Kemudian untuk hard skill-nya sendiri, saya lihat memang untuk aplikasi di pekerjaan berkaitan dengan ilmu-ilmu psikologi yang dia miliki, itu memang muncul pada saat bersinggungan atau berinteraksi dengan anak. Jadi pengetahuan dia seperti bagaimana sih memahami setiap tahap perkembangan anak, kemudian bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan terhadap anak didiknya, kemudian bagaimana mengimplementasikan teori-teori yang ada dengan perkembangan anak yang ada, saya lihat cukup matang. Memang walaupun pada prinsipnya itu apa yang didapat di bangku kuliah terkadang memang agak sedikit berbeda dengan di praktek. Berbedanya mungkin karena belum terbiasa melihat apa yang di teori di pengalaman langsung seperti itu. Sehingga pada saat hal-hal tersebut muncul, biasanya sih kebanyakan malah justru menjadi bahan diskusi kami gitu, untuk mengimplementasikan teori to practice, practice to teori, seperti itu. Nih, saya mungkin sedikit cerita dari Mbak Saras itu kan angkatan 2013 ya, berarti betul ya. Saat ini dia bekerja di Honda, betul, di Dance Smart Center. Sekarang dia ada di Departemen Customer Service. Jadi kurang lebih dia akan mengerjakan komplain, kemudian respon-respon konsumen terhadap produk Honda, khususnya di mobil, karena kan saya kerja di Honda mobil. Kemudian kalau ada pertanyaan apakah memiliki keahlian, tentunya pas keahliannya. Kenapa pas? Karena Mbak Saras itu kan alumni psikologi, gitu ya. Ketika Mbak Saras mengerjakan komplain, ketika Mbak Saras bertemu dengan konsumen, dia memiliki keahlian yang pas, dalam artian dia bisa membawa diri, kemudian juga dia bisa lebih membaca sikap dan karakter dari sisi psikologis konsumen, tentunya begitu. Dan pasti yang bisa saya sampaikan di sini bahwa seluruh alumni dari Fakultas Psikologi itu memiliki karakter yang sama, yaitu orangnya adalah memiliki sosial, ya baik, sangat baik, sosialnya sangat baik di lingkungan kerja, lingkungan keluarga, lingkungan manapun dia sangat mudah untuk beradaptasi. Itu kelebihannya sih. Karena kita kan selalu dilatih di Fakultas Psikologi itu banyak kegiatan kemahasiswaannya, terutama kepanitiaan. Kepanitiaan. Nah, kepanitiaan itu adalah melatih sosial kita dan sangat benar di dunia kerja. Dan hasilnya juga bagus. Selama ini kalau saya mengamati Mbak Saras memang sangat cocok di bidang ini.